Shalom. Ini ada masalah headset saya nggak bisa connect loh. Saya bisa dengar nggak? Bisa? Bisa Benar, Bu. Bu. Bisa. Bisa. Jelas ya? Jelas. Oke. Salam semuanya, kita berdoa dulu ya untuk Ya, firman Tuhan. baik. Oke. Tuhan, terima kasih karena kesempatan ini kami boleh merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Untuk anak-anak-Mu yang Kau kasih ini Bapak. Pengurapan ilahi atas hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu berkuasa, mengubah hati kami, menguatkan kami, memotivasi kami Tuhan. Dan silakan Engkau berbicara, dalam urapan Roh Kudus, kami siap melayani Engkau. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi. Judul khotbah saya adalah tentang harga sebuah mukjizat ya. Kita sering kadang-kadang berpikir seperti ini. Banyak orang percaya itu ketika berpikir tentang mukjizat adalah ketika apa yang dia minta, apa yang dia doakan itu terjadi. Dan ketika selesai terjadi, ya sudah. Yang penting adalah kebutuhan saya, yang penting doa saya didengar. Jadi tujuannya kita nggak jelas. Padahal sebuah mukjizat adalah tujuan finalnya adalah kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada banyak orang ketika dia sampai kepada mukjizat. Biasanya mereka lemah ketika dalam proses. Padahal nggak bisa. Mukjizat pemulihan itu diterima sesudah kita mengalami satu proses. Setiap hati yang siap, hati yang sungguh-sungguh siap untuk mengalami kekuatan firman. Ada satu contoh yang sangat indah dalam Alkitab yang kita sudah sering sekali mungkin dengar, tetapi kisah ini selalu menjadi berkat bagi saya secara pribadi. Kita buka bersama-sama dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 13, tapi saya akan bacakan dari ayat 1 sampai dengan yang kelima terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman, memberitahukannya kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Sampai di sini dulu ya kita bacanya. Kita lihat di sini. Ini adalah seorang yang bernama Naaman. Seorang panglima Raja Aram. Tentu dia seorang yang gagah. Dia punya satu wibawa yang kuat, disayangi raja, orang yang terhormat, badannya pasti kekar dengan atribut sebagai panglima tentara. Bisa dibayangin mungkin kira-kira kayak badannya gede, mungkin seperti Bapak Jenderal Andika Pratama tuh yang gede. Kan? Tapi kita lihat, di balik segala kekuatannya, kehormatannya, prestasinya, dia seorang panglima yang sakit kusta. Dan itu tersembunyi di balik seluruh pakaian kebanggaannya. Satu hal kita lihat, bahwa segala kehormatan, prestasi kita, kekuatan kita, kehebatan kita, apapun itu, tidak pernah menjadikan tiket untuk kita tidak punya masalah. Artinya bahwa masalah itu bisa melanda siapapun juga. Bahkan orang yang kuat sekalipun, terhormat sekalipun. Itu yang dialami Naaman.
Dia panglima perang yang sakit kusta. Tapi kusta yang dialami Naaman itu bukan semacam lepra yang merodol, itu enggak, bercak-bercak putih. Tetapi sama saja. Dalam stigma di sana, tetap orang yang terkutuk. Kita bisa dibayangkan, dalam kemuliaannya, sebagai manusia, dalam kehormatannya, kita sering loh, di belakang kita ini, di balik segala apapun senyum kita, kekuatan kita, ada luka-luka, ada sakit-sakit, ada satu cacat yang orang tidak tahu. Dan Tuhan ingin selesaikan itu. Orang nggak ngerti kelemahan kita, tertutupi dengan segala kehebatan kita, prestasi kita, kerohanian kita mungkin, pelayanan kita mungkin, jabatan mungkin, bahkan pendeta sekalipun. Tetapi kita nggak pernah tahu bahwa ada yang tersimpan dalam hati yang tidak terobati. Tetapi kita lihat, Tuhan itu ajaib. Dia adalah Tuhan bagi segala bangsa. Amin, saudara. Dia menjangkau orang-orang yang sungguh-sungguh ingin dijangkaunya. Dia Allah yang punya kedaulatan yang penuh atas keselamatan manusia. Dan kita lihat, peristiwa mujizat terjadi, ada satu rangkaian. Bagaimana Tuhan mempersiapkan satu hati dengan proses hati yang sungguh-sungguh dimurnikan. Itu Naaman. Kita lihat yang pertama. Tuhan itu melihat ketulusan hati. Dari mana kita tahu? Yang pertama, dikatakan tadi kan, bahwa istri Naaman itu punya pembantu. Ada satu gadis tawanan Israel yang dibawa ke Aram, jadi gadis tawanan ya, jadi pembantu, tukang sapu, nggak dihargai, yang namanya perempuan, masih remaja, perempuan masih remaja, pembantu. Nggak mungkin sesuatu bisa didengar dari anak-anak ini. Tetapi anak ini ngerti betapa tuannya, yang orang lain nggak tahu, tapi dia ngerti bahwa tuannya adalah seorang yang sedang menderita dan tidak tersembuhkan oleh berbagai apapun upaya medis. Pada waktu itu, dalam kejayaannya, kekayaannya, tidak tersembuhkan. Dan anak perempuan yang ngerti, maka diberkata kepada istri Naaman, seandainya dia mau ke Samaria, di sana ada nabi yang bisa menyembuhkan dia. Lihat, berita tentang hebatnya Allah Israel, tentang pekerjaan Allah Israel, disampaikan di Aram, di bangsa yang tidak kenal Tuhan, oleh seorang perempuan, anak remaja, pembantu rumah tangga, seorang tawanan. Kita lihat, itu loh skenario Tuhan. Ya, sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Dan ketika anak ini ngomong, maka istri menyampaikannya kepada Naaman. Saya percaya pasti sudah di atas segala frustasinya, di atas segala apapun upaya medis yang gagal. Maka dia berpikir, jangan-jangan perkataan anak perempuan ini benar. Ya, maka dia mulai berpikir, jangan-jangan benar ya. Kita lihat, seorang panglima mau dengar perkataan gadis pembantu yang adalah tawanan. Kita lihat, kalau tidak satu ketulusan yang terungkap, ketulusan hati anak ini, juga ketulusan hati Naaman, keluarga Naaman, untuk menerima perkataan nasihat gadis ini. Yang pertama, Tuhan itu mau lihat ketulusanmu seperti apa ketika engkau menghadapi masalah. Apakah engkau banyak protes, marah sama Tuhan, hitung-hitungan sama Tuhan? Apa kita punya hati yang tulus untuk mengalir, Tuhan silakan, engkau mau berbuat apa untuk masalah saya? Dan benar, maka ketulusan hati Naaman itu dilanjutkan. Tulus hati belum cukup loh ya, belum cukup. Maka dia berkata kepada rajanya. Dan raja berkata, mengizinkan loh. Oke, kalau kamu memang mau berobat, Israel silakan. Aku kasih surat jalan. Aku kasih surat kuasa untuk raja di Israel. Karena engkau orang yang
bukan orang yang sembarangan. Engkau panglima. Engkau akan datang dengan diiringi satu pasukan sebagai orang yang terhormat. Karena engkau pasukan Raja Aram. Dengan surat kuasa. Dia datang dengan segala macam atribut kekuatannya. Nah, dia pikir dengan kekuatan meterai raja, dengan segala koneksitas kemuliaan tadi, maka dia akan diterima dengan baik, dia akan mudah mendapatkan kesembuhan. Apakah seperti itu? Sekali lagi, Tuhan itu mengharapkan ketulusan hati. Dan ketika kita sudah mau tulus, Tuhan, saya memang punya masalah. Saya memang sedang sakit. Saya sedang punya masalah ekonomi. Saya sedang ruwet masalah keluarga saya. Saya punya masalah dengan suami atau pasangan saya, istri dan sebagainya. Tuhan mau aku punya hati yang tulus. Dan saya tidak mampu Tuhan untuk menyelesaikannya. Maka saya melibatkan Engkau. Hati yang tulus. Mau mendengar perkataan firman dari siapapun. Dan sekeras apapun, ya, setajam apapun, bahkan mungkin membelah hati jiwa kita. Itu yang pertama. Ketulusan hati adalah tiket pertama. Engkau terima pemulihan mujizat. Dan kita lihat yang kedua. Ketulusan hati itu diproses dalam perjalanan iman. Ketulusan hati lalu diproses menjadi satu hati yang rendah. Kerendahan hati. Lihat. Nama datang dengan segala pasukan yang mengikutinya. Waduh, kita bisa bayangkan. Itu rombongan panglima perang yang gagah perkasa. Dengan segala atribut perangnya. Dengan kuda-kuda yang gagah. Datang mengantarkan Naaman. Panglima perang kesayangan raja. Dengan surat kuasa yang luar biasa. Datanglah ke Israel. Dengan membawa, dikatakan tadi ya, aduh banyak sekali persembahannya. Dia berkata bahwa, oh dia nggak akan mampu menolak ketika dia membawa 10 talenta perak, 6.000 sikal emas, dan 10 potong pakaian. Persembahan yang begitu banyak, kira-kira kalau sekarang dikurskan tuh, kira-kira 9, sampai 10 miliar. Persembahan untuk Elisa. Dengan kekayaan seperti ini, yang ternyata nggak bisa menyembuhkan dia. Masa sih hamba Tuhan ini nggak tertarik? Masa sih Tuhan tidak akan menggugur, meruntuhkan, menurunkan, mencurahkan kesembuhannya dengan persembahan yang seperti itu? Kita kadang-kadang berpikir seperti itu. Tuhan, saya sudah memberikan hidup saya, memberikan harta saya, waktu saya, apapun yang saya punya. Jadi saya punya alasan untuk terima kebaikan Tuhan. Dan kita lihat, ketika engkau sedang diproses, maka segala kebaikan kita, kemuliaan, apa yang kita punya itu tidak ada apa-apanya. Tuhan mau, aku sedang memurnikan hatimu. Hati yang seperti apa? Yang siap terima mujizat. Dan benar. Ketika sampai di sana, ayat 6, ayat yang oke, saya bacakan ya. Ayat 8 langsung ya. Segera, sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Kita lihat. Yang kedua, mulai masuk dalam proses perjalanan iman untuk kerendahan hati. Tidak ada yang tidak layak. Yang pertama itu poinnya. Semuanya layak untuk diproses Tuhan. Tuhan itu menghampiri kita. Menghampiri siapapun juga yang membutuhkan pertolongan. Tapi kita lihat. Tapi perlu diuji iman kita itu.
Apakah engkau benar-benar hanya cari Tuhan untuk sekedar berkat, mujizat? Ada banyak seperti itu kan? Oh, banyak gereja yang memproklamirkan seperti itu kan? Ayo datang, ikutilah. Ada mujizat, ada berkat dan sebagainya. Maka kita hanya menjaring orang-orang yang membutuhkan mujizat. Sehingga ketika mereka selesai terima mujizat, ya sudah, goodbye Jesus. Karena kami hanya butuh mujizat. Setelah kami dapat, ya sudah selesai. Mereka tidak punya kekuatan iman yang bersifat kekekalan. Itu yang disayangkan. Dan kita lihat, imanmu perlu diuji. Apakah murni? Benar. Ketika Naaman sampai di kerajaan Israel, maka raja itu kaget. Ya, dengar surat dari Raja Aram. Ya marah kan dia. Kaget, loh emangnya saya ini apa? Kok bisa menyembuhkan dia? Kok minta kesembuhan ke sini? Cari gara-gara ini. Dia marah. Dan Elisa dengar. Elisa bilang, suruh dia ke sini saja. Saudara bisa bayangkan. Itu panglima yang terhormat. Ketika dengan atribut kehormatannya, sudah tertutup luka-lukanya. Tertutup kustanya. Tertutup segala kesakitannya. Di depan anak buahnya. Tetapi mereka nggak tahu. Berapa ribu kali panglima ini menangis dalam kesedihan dan frustasi karena nggak sembuh-sembuh. Maka dia antusias sekali datang di depan rumah Elisa. Datang berhenti dengan kudanya yang gagah, dengan pengikut yang gagah, dengan persembahan yang begitu banyak. Dia hanya menunggu di atas kereta. Nabi itu bukan akan keluar, bukan akan berbahasa roh, tumbang tangan dan sebagainya, kata-kata nubuat. Tetapi Elisa tidak keluar. Elisa tidak menyambut Naaman. Elisa tidak memberikan penghormatan seperti yang Naaman harapkan. Nggak ada penyambutan raja, nggak ada penyambutan para pejabat, tidak ada. Kita lihat di sini. Betapa Naaman merasa direndahkan. Dia berkata, kok didiemin? Dia nggak keluar. Dia hanya nyuruh bujangnya untuk ngomong. Kamu ngomong dong sama sana, sama Pak Naaman itu. Suruh dia mandi 7 kali di sungai Yordan. Nanti dia akan pulih. Itu pun ngomong disampaikan melalui pembantu yang namanya Geas. Wah, tersinggung berat. Ya, ketika hati yang terhormat ini disentil. Ketika kedudukan kita yang terhormat ini nggak dianggap. Berapa banyak kita juga sering seperti itu kan? Kita lepaskan mujizat. Kita nggak terima pemulihan. Kita nggak terima pembaruan karena apa? Terlalu kuat kesombongan kita. Terlalu hebat. Terlalu terhormat segala kekuatan kita. Sehingga Tuhan nggak dibiarkan bicara karena apa? Terlalu penuh kepala kita dengan segala yang hebat-hebat. Itu yang terjadi. Marah. Panas hati Naaman, marah itu ya. Dia marah benar-benar itu. Ya. Dikatakan di ayat yang ke-11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya dia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian pergilah, berpalinglah ia, dan pergi dengan panas hati. Ya, nggak siap terima pemulihan dong. Marah ketika tidak terima penghormatan. Marah ketika hatimu, pribadimu, karaktermu diproses sama Tuhan. Marah kita ini. Apalagi yang proses hamba Tuhan yang gak ada apa-apanya. Hamba Tuhan desa. Dia kan gak tahu siapa Elisa.
Tapi soal penampilan biasa, ya kan? Saya ini panglima loh. Lihat, ketulusan hati. Ya. Kemudian kemurnian yang diproses, ya, supaya engkau rendah hati. Kerendahan hati itu sangat penting. Untuk terima proses daripada Tuhan. Terima pembentukan daripada Tuhan. Marah, Naaman. Saya pikir ini pendeta mau bikin apa? Mungkin kata-kata yang nubatan yang hebat-hebat. Mungkin berbahasa roh dan sebagainya. Tapi kau cuma disuruh seperti itu. Kita mungkin juga seperti itu kan. Ketika engkau datang kepada hamba Tuhan, dan ketika engkau punya masalah, engkau mungkin pengen dielus-elus, ditumpangi tangan, tapi justru hamba Tuhan berkata, kamu kurang doa, kamu puasa sekarang. Kita bisa marah loh. Bukan itu yang saya mau. Saya mau dikuatkan. Itu juga Naaman kan. Saya tuh mau sembuh. Saya bukan mau cari masalah. Maka dia berkata, kalau cuma caranya seperti itu, cuma suruh mandi di sungai Yordan, pulang saja. Di Aram ada sungai-sungai yang lebih bersih. Ternyata Naaman itu bukan hanya sakit fisiknya, kusta ya, tapi hatinya, psikisnya juga sakit. Ini kadang-kadang seperti itu. Ketika engkau menderita sesuatu masalah yang nggak terselesaikan, kepahitanmu yang nggak terselesaikan, kecewamu yang nggak terselesaikan, maka akan menimbulkan sakit penyakit yang ini apa namanya, lemah gitu kan, apalagi migrain, apalagi ada banyak kan ya. Kalau menjadi orang yang darah tinggi dan sebagainya, asam lambung dan sebagainya, sesuatu yang tersirat sebenarnya dari sesuatu yang dalam, yang tersimpan. Ada luka-luka yang tertutupi dengan segala kehebatan kita, kemuliaan kita, kekayaan kita. Dan Tuhan tahu, dia bukan cuma ahli menyembuhkan, tapi dia ahli untuk memulihkan jiwa. Dan benar, udah pulang saja, balik saja sudah. Ngapain? Cuma seperti itu cuma Nabi Elisa. Kalau seperti itu juga banyak lah di Parpar dan sebagainya. Di Aram banyak sekali. Tapi kita lihat, ketika dia mau berbalik, dan pasti ya pasukannya juga setuju. Ya udah balik aja Pak. Ngapain? Ngapain kalau cuma suruh doa puasa? Ngapain kalau cuma suruh taat sama firman? Ngapain? Ya kan? Nggak masuk akal. Sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi kita lihat selanjutnya. Katakan ayat 13. Tetapi pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Ya, kita lihat, ada orang-orang yang senantiasa dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita. Tadi kita lihat, ada gadis tawanan yang dipakai Tuhan untuk membuka jalan bagi Naaman terima kesembuhan. Ada pegawai-pegawainya. Lihat ini kan, orang-orang di bawah Naaman, bawahannya dia yang mengingatkan, Pak, coba disuruh mandi saja loh. Kok nggak mau sih? Mungkin kalau suruh sesuatu yang lebih susah, kok mau, tapi cuma suruh mandi kok. Sesuatu yang tidak masuk akal. Kenapa? Supaya engkau tidak terbiasa untuk haus mengejar tanda-tanda. Ketika engkau punya masalah, engkau merindukan pemulihan, engkau mengejar tanda-tanda. Tapi engkau lupa untuk mengejar Yesus, pemberi hidup itu, yang berdaulat penuh atas hidup kita. Dan benar, maka Naaman di atas segala frustasinya dan kemarahannya, tapi daripada dia pulang nggak ngapa-ngapain, dia menurut. Dia mulai membuka pakaiannya. Satu persatu. Dibuka. Dari rompi kebanggaannya. Dibuka satu persatu. Dia hanya memakai baju dalam saja. Pasti para pegawai pasukannya
melihat dengan heran betapa mengerikan tubuh Naaman. Ditelanjangi di depan para pegawainya. Kelihatan kustanya. Kelihatan cacatnya. Ditelanjangi dia. Ini adalah skenario Tuhan. Dia memproses hatimu. Dilucuti kita ini. Dalam proses. Habis sudah. Mungkin pegawainya nggak akan menyangka seperti itu ternyata parahnya kusta Naaman. Seperti ternyata serius dalam masalah Naaman. Dan betapa malunya Naaman. Sesuatu yang disembunyikan selama ini di balik atribut kehebatannya. Ada luka-luka yang menjijikkan. Dan Tuhan katakan itu. Lepaskan. Dia melucuti kita. Nggak ada yang tersimpan. Ketika dia mau pulihkan. Tuhan nggak hanya bicara, Tuhan nggak hanya ahli menyelesaikan masalah sakit penyakit. Tapi dia memperbarui hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan benar, dia menyelam 1 kali. Nggak terjadi apa-apa. 2 kali dia menyelam. Nggak terjadi apa-apa. 3 kali. 4 kali nggak terjadi apa-apa. Rasa malu mulai timbul. Rasa mulai was-was. Ini benar nggak sih? Saya dikerjain apa enggak sih? Lihat, Tuhan membiarkan menit demi menit orang menikmati kebusukan sakit kustanya Naaman. Tuhan membiarkan mata orang-orang itu melihat dia dilucuti. Enggak ada kebanggaan apapun juga. Segala kehebatan, kuasanya, kehormatannya luruh di sungai Yordan. Enggak ada yang bisa dibanggakan. Mereka melihat semua luka-lukanya. 5 kali. 6 kali. Dan dikatakan kemudian, ayat 14, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak. Dan ia menjadi tahir. Kita lihat. Dia menurut perkataan abdi Allah. Lalu saudara, Tuhan izinkan. 1 kali mungkin kau punya masalah. 1 komplek ngerti mungkin. 1 kota ngerti, 1 gereja ngerti. Betapa hancurnya kita, buruknya kita. Biarkan saja. Jika Tuhan izinkan, kau akan lihat. Seperti apa Tuhan melucuti Naaman. Tapi di hadapan orang-orang yang melihat keburukannya. Dan menampakkan kehebatannya. Ketika dia menyelam yang ke-6 kali. Sudah putus asa kan? Mulai dia melihat ada 1 kecerahan. Mulai rapat itu luka-lukanya. Dan ketika dia menyelam pada yang ke-7 kali. Dan ketika dia tampil di atas permukaan air. Maka tubuhnya pulih. Tahir. Seperti kulit bayi. Artikel tahir itu adalah. Bukan cuma bersih tapi sungguh-sungguh tidak ada kuman sedikit pun. Pulih, steril, itu loh kata tahir. Lihat. Tapi melalui apa? Dilucuti dulu. Segala keegomu, kesombonganmu, segala apapun luka-lukamu, kemuliaan manusia, lucuti dulu sama Tuhan. Dan kau akan muncul sebagai orang yang tahir oleh karena perkataan Elisa. Ada banyak, kita nggak mau. Kita hanya sampai kepada kesembuhan-kesembuhan yang fisikal aja. Sehingga itu tadi, sakit lagi, balik lagi. Sembuh lagi sebentar, udah kumat lagi. Kenapa? Sakit gereja, sakit kakak, saya butuh sembuh kok. Udah sembuh sudah, goodbye Jesus. Tidak ada apapun yang menjamah hidup saudara. Hanya tubuh ini. Tapi Tuhan itu, ketika dia menjamah saudara, dia menjamah hidup saudara. Tuhan itu membidik, bukan kustanya Naaman, tapi hidupnya Naaman. Dan kita lihat, setelah dia menjadi tahir, dikatakan ayat 15, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu
Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Kita lihat, itu loh goalnya. Bukan kesembuhan aman bagi Tuhan, menyembuhkan kusta saudara, kanker saudara, apapun itu, sesuatu yang sangat kecil. Tapi sasaran Tuhan adalah jiwa Naaman. Ketika disembuhkan, selesai dipermalukan sedemikian rupa di depan para pegawainya. Semakin banyak mereka melihat keburukanmu. Tapi ketika kau dipulihkan, maka sebanyak itu pula orang akan diberkati dengan pemulihanmu. Jangan mencurigai Tuhan. Ketika dia proses kita dengan nggak enak tadi. Ketika seluruh orang ngerti keburukan saudara, kejahatan saudara, kemiskinan saudara, kegagalan saudara, kebangkrutan saudara, biar saja. Tuhan sedang memproses kita. Dan kau lihat, ketika kau dipulihkan, maka seluruh kota akan melihat benar. Allahnya adalah Allah yang hidup. Naaman berkata apa? Sekarang saya baru tahu bahwa di sana ada satu Allah yang hidup, yang kepadanya saya akan menyembah. Nggak ada Allah lain selain Allahnya Israel. Itu goalnya. Jadi bukan sekedar kusta disembuhkan, bukan. Tapi bagaimana nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kalau kita rindu, kita haus pemulihan, mengejar mujizat, sampai kita nggak lagi paham dengan kebenaran. Goalnya apa? Engkau disenangkan? Lega hatimu? Bukan. Itu bukan pemulihan. Tapi goalnya adalah nama Tuhan dipermuliakan. Dan kau berkomitmen, saya akan menyembah kepada Allah itu yang dimuliakan. Yang saya kenal dalam nama Yesus. Satu-satunya juru selamat dan Tuhan yang tidak pernah melakukan perkara-perkara di luar batas ketidakmampuan saya. Dan kita lihat, Naaman berkata, aku akan persembahkan semua persembahan ini, tapi Elisa nggak mau. Ya kan? Karena Elisa tahu dia abdi Allah. Dan Tuhan juga nggak butuh kok. Ya apapun yang motivasi saudara, Tuhan, kalau saya sembuh, saya akan mau kasih tanah ini untuk Engkau Tuhan. Tuhan, kalau saya disembuhkan, kalau usaha saya diselesaikan, kalau rumah tangga saya dipulihkan, oh Tuhan, saya mau kasih waktu saya. Saya mau kasih persembahan dan itu dan sebagainya. Oh, bukan seperti itu Tuhan saudara. Berikan hidupmu. Dia terlalu kaya untuk disokok dengan segala macam apapun janji manusia. Tapi ketika kamu mau dipulihkan, berarti engkau siap diproses, dilucuti seperti Naaman. Karena akan melihat seperti apa saudara, dileburkan. Kita katakan, engkau dimurnikan seperti dari dapur perapian. Kau akan tampil murni. Dan itulah selanjutnya. Ketika rendahan hati terjadi, maka goalnya adalah, dikatakan di sana, dan selanjutnya, ayat yang 17 ya. Ketika hamba itu nggak mempersembahkan, nggak mau terima persembahan, katakan di sini. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biar diberikan kepada hamba ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hamba ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah kecuali kepada Tuhan. Ya, dia komitmen. Mulai sekarang, Pak, saya nggak akan lagi mempersembahkan korban di kuil-kuil Tuhan yang orang Arab. Tapi saya akan menyembah kepada Allah Israel. Luar biasa. Itu Tuhan saudara saya. Dia membidik dari jauh. Orang tidak pernah disangka. Dia membidik orang-orang yang tidak pernah kita pikirkan. Orang-orang bangsa nggak kenal Tuhan. Tapi melalui sakitnya, dia bertemu dengan Tuhan. Dan dia berkata, dia berjanji kepada Elia, jika saya kembali ke Aram, sebagai panglima raja, orang kepercayaan, saya biasanya akan diminta untuk menemani dia menaikkan korban kepada para dewa di Arab, di kuil-kuilnya. Mereka katakan, tapi saya tidak akan ikut
Saya hanya mengantarkan saja. Tapi saya tidak akan ikut sampai kepada penyembahan. Karena saya memang percayai kepada Allah Israel. Kita lihat. Naaman ini spesial. Ini spesial ya. Dalam Lukas 4 ayat 27 berkata ya. Banyak orang di Israel yang sakit kusta pada zaman Elisa. Tetapi hanya Naaman yang disembuhkan. Kenapa? Karena Tuhan mau memproklamirkan kekuatannya, keselamatannya kepada bangsa-bangsa lain di luar Israel. Jadi ketika kau punya masalah, Tuhan mau hidupmu dipakai. Enggak berarti di situ, enggak. Percayalah. Ketika engkau diproses Tuhan, enggak akan berhenti di situ. Engkau enggak akan habis di situ, enggak. Orang benar itu 7 kali jatuh, dia akan bangkit kembali. Orang benar itu dibela Tuhan. Didengar suaranya. Karena apa? Dia mengasihi hidupnya tertuju kepada Tuhan. Kita lihat Naaman. Dia katakan, dia nggak pedulikan lagi apapun yang dia punya. Dia mengerti sekarang bahwa kebutuhan utama adalah menyembah kepada Allah yang hidup. Engkau dan saya sudah bertemu dengan Allah yang hidup. Namanya Yesus. Tuhan mau berikan hidupmu, taat firman, kerjakan. Bukan sebagai peminta-minta. Tuhan sembuhkan saya, pulihkan saya, berikan saya mujizat. Dan ketika belum terjadi engkau mulai lemah, enggak. Biarkan dia proses hidup kita. Dan katakan Tuhan, sekalipun Tuhan, habis tubuhku. Seperti juga Paulus berkata, tetapi kasihku kepadamu, percayaku kepadamu, tidak akan pernah habis. Itu juga terjadi karena Naaman kan. Dia kembali ke Aram. Dan apa yang dikerjakan? Orang Aram akan menceritakan terjadi kegemparan di Aram karena apa? Naaman pulang dan sembuh. Orang akan kaget. Dia pulang sembuh tahir, steril sudah. Nggak ada bekas-bekas apapun juga. Dan siapa yang diberitakan? Nama Allah Israel. Masihkah engkau saat ini berpikir tentang mujizat? Ada harganya. Ketulusan hati. Dan ketika saya berdoa minta mujizat, kenapa hati saya untuk apa? Supaya orang melihat saya baik-baik saja? Supaya orang melihat saya ini hebat, baru dengar? Atau ketulusan hati saya untuk ikut skenario Tuhan? Tuhan, kamu buat saya seperti apa sih Tuhan? Tuhan, kamu mau tuntun saya seperti apa Tuhan? Dan yang kedua tadi, diproses. Engkau dilucuti dulu. Sampai titik 0. Ya kan? Titik 0, benar-benar 0. Karena hati yang ditendakkan sungguh-sungguh. Supaya cuma nama Tuhan yang ditinggikan. Dengan masalahmu engkau mungkin dipermalukan. Dengan masalah mungkin engkau merasa lagi nggak punya harga. Nggak punya harapan. Tapi kalau engkau punya Yesus, seperti dia membiarkan engkau mengalami itu. Tapi kau lihat, kemuliaan. Dia izinkan engkau mengalami sesuatu yang sampai titik 0. Supaya engkau mengalami Tuhan. Supaya engkau berjumpa dengan Tuhan itu. Jadi kalau sampai saat ini doa belum didengar, karena Tuhan mau. Sampai engkau bertemu dengan muka dengan Yesus. Sampai engkau benar-benar bertemu dengan Tuhan. Dan engkau ngerti isi hati Tuhan. Tuhan untuk apa sih? Tuhan, saya mau. Menurut prosesmu Tuhan. Nggak enak loh saudara. Nggak enak. Dilucuti loh seperti Naaman. Nggak enak. Tetapi nama Tuhan dipermuliakan. Dia tidak pernah membiarkan engkau selalu dalam kesakitan. Apa? Dia yang sudah turun, ya, mengosongkan dirinya. Dalam Filipi 2:6-7-8. Dia meninggalkan segala atribut sebagai Allah, menjadi manusia, mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia, direndahkan, merasakan kesakitan saudara, merasakan kehinaan saudara, merasakan, dan dia taat sampai di kayu salib. Supaya apa? Supaya penderitaanmu, kesakitanmu, harga dirimu yang sudah rusak dipulihkan oleh kuasa dari Yesus. Jadi nggak ada seorang pun yang tidak terselesaikan kalau engkau bertemu dengan Yesus. Nggak ada satu seorang pun yang dilupakan Tuhan kalau engkau mendekat kepadanya. Tidak sekedar Kristen
cari mujizat. Dan semua Kristen cari kesembuhan, cari berkat. Enggak. Tapi saya mencari Yesus. Sampai saya bertemu Yesus. Dan kita lihat. Nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup saudara. Hidup saudara, kau lihat. Apapun yang kau saat ini alami, Tuhan mau. Dia bekerja dalam hidup kita. Karena nanti keburukanmu dipertontonkan. Tapi kemudian kemuliaan Tuhan juga dipertontonkan atas hidup kita. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Jangan berdoa untuk saudara. Tuhan, saat ini Bapak, kami sebagai manusia, kami juga sering Tuhan menyembunyikan luka-luka kami, kesakitan kami, keburukan kami, kehinaan kami, bahkan dosa, kenajisan kami, kecurangan kami. Di balik segala tembok-tembok kehormatan kami yang kami bangun, di balik segala atribut kehormatan kami yang kami bangun, dan kami menjadi sangat sengsara Tuhan, oleh karena kami menjadi orang-orang yang bersembunyi di atas segala kesakitan kami. Tapi saat ini kami menjumpai Engkau Tuhan. Silakan Tuhan Yesus, Engkau beracara kepada kami Tuhan. Kami berikan waktu Tuhan kepada Engkau Tuhan, untuk sungguh-sungguh melihat ketulusan hati kami Bapak. Kami rindu Bapak, mempersilakan Engkau. Silakan Tuhan. Proses hidup kami Bapak, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami tahu, di saat kami tidak mampu, ada Roh Kudus memampukan kami. Di saat kami tidak kuat, atau Roh Kudus yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami merasakan rasa malu, kalau kami merasakan sakit, kalau kami merasakan terhina, terima kasih Tuhan. Proses supaya hidup kami semakin rendah hati di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami dipulihkan, nama-Mu saja yang ditinggikan Tuhan. Bukan kami Tuhan, bukan kehebatan kami, tapi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berikan kami hati yang baru, seperti tahirnya Naaman. Sungguh-sungguh steril Tuhan. Dengan segala motivasi yang murni bahwa hidup kami cuma satu tujuan saja, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Sementara kami menghadapi masalah, kesulitan keuangan, ekonomi, pasangan hidup, pekerjaan kami, pelayanan kami Tuhan, tapi kami sedang menuju kepada Engkau Tuhan, Allah kami yang hidup, yang tidak pernah tertidur bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti Naaman, kami akan menyembah kepada Engkau Tuhan. Hanya Engkau saja. Dijawab ataupun belum dijawab, diselesaikan atau belum diselesaikan, kami percaya Engkau yang terbaik Tuhan. Dengan waktu-Mu yang terbaik, kami siap Tuhan. Terima kebaikan, akan nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang lebih dahulu menderita bagi kami, yang lebih dahulu dilucuti bagi kami Tuhan. Dan Kau taat sampai di kayu salib, supaya kami juga terima kemuliaan itu Bapak, seperti Engkau. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.